Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insi wal jan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi muhkamihi tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segenap untayan kalimah pujian yang paling sempurna. Kita ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi lazatnya iman, lazatnya Islam yang dibungkus dengan keadaan sehat wal afiyah, sehingga dapat berkumpul bersama, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka menggugurkan kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Senantiasa terkhususnya ibadah Jumat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selamanya tercurah limpahkan kepada kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in wa tabi'at, hingga kita selaku umatnya yang rindu akan syafaatul uzma darinya di hari kiamat nanti. Sidang Jumat rahimakumullah, sebagai kewajiban khatib dalam rukun khutbah menyampaikan kepada para jamaah sekalian, terkhusus bagi khatib pribadi, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Sidang Jumat rahimakumullah, problematika seputar Jumat tiada habisnya. Persis pekan lalu, bagaimana hukum datang ke masjid sedang khatib menyampaikan khutbah? Apakah duduk atau sholat? Pekan kemarin sudah kita bahas. Pada mimbar ini akan kami uraikan terkait beberapa orang yang telah masuk pertanyaan kepada kami melalui DM di Instagram atau di sosmed lainnya. Fenomena bagaimana orang yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut
apakah dihukumi kafir? Sidang Jumat rahimakumullah, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, Man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5. Siapa saja? Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah dalam kitab Sahih hadisnya. Sidang Jumat rahimakumullah, kata Nabi, man, siapa orang, barang siapa, taroka, meninggalkan, salasa jum'ain, 3 kali salat Jumat berturut-turut, taba'allah, maka Allah mengecap, ala qalbih, kepada hatinya. Maksudnya menutup hatinya. Sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Makna taba'a sama dengan khatama. Allah akan kunci hatinya. Yang meninggalkannya bagaimana? Tidak bisa dipukul rata. Yaitu kata Nabi, tahawunan, yang dia meninggalkan 3 Jumat berturut-turut, tahawunan, main-main, menganggap enteng kewajiban, menganggap remeh biha terhadap kewajiban sholat Jumat itu. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya nomor hadis 888. Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab hadis Sunan Abu Dawud nomor 1052. Imam At-Tirmizi dalam sunannya meriwayatkan dalam hadis nomor ke-500. Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dalam kitab Sunan An-Nasa'i nomor 1365, dan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya dalam hadis kitab Sunannya nomor 1125. Bisa dibuka para hadirin yang punya kitabnya di rumah. Tidak bisa pukul rata orang meninggalkan Jumat dengan 3 sebab. Yang pertama, kalau dia meninggalkan bil uzrin, karena ada uzur. Uzur itu sesuatu yang menghalangi atau yang dapat tergugurkannya kewajiban dia melaksanakan sholat Jumat. 1. Panas yang sangat terik, mungkin di kita tidak akan pernah terjadi. Di Mekah sampai 40 derajat, bahkan sampai 45 derajat, yang tidak ada pelindung, payung pun leleh, mobil nggak ada, misalkan nggak ada tempat pelindung untuk berangkat ke masjid, maka dia gugur kewajiban sholat Jumatnya. Yang kedua, dingin yang teramat mencekam. Musim kita cuma 2, penghujan dan kemarau. Tidak ada musim salju seperti di Turki, seperti di Eropa sana. Dingin yang mencekam menggugurkan dia dari pelaksanaan dan kewajibannya untuk pergi sholat Jumat. Yang ketiga, karena khawatir. Sedang rahimakumullah, Islam menjaga nyawa karena khawatir. Isi dari khawatir banyak, diantaranya sakit yang tidak memungkinkan untuk dia bisa pergi berangkat untuk berjamaah. Karena wajibnya Jumat itu tata tertib dalam Jumat lebih ketat daripada tata tertib kewajiban sholat fardu biasa. Karenanya tidak semua orang kena kewajiban Jumat. Ada 7 syarat yang dia berkewajiban, bahkan dosa meninggalkan sholat Jumat. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Baligh. Anak kita yang belum baligh tidak wajib, tapi diperintah untuk sholat.
4 sehat. Yang kelima mukimin, tidak sedang perjalanan. Kita perjalanan tidak wajib Jumat. Yang keenam berakal sehat. Yang ketujuh laki-laki. Ada 7 yang menyebabkan kewajiban kita dan haram meninggalkannya dosa besar. Tidak seperti sholat id yang ada khutbah bisa dilaksanakan di rumah. Jumat tidak bisa. Ada patokan hitungan bilangan jamaah tertentu. Itu yang pertama. Orang yang karena ada uzur, sakit, seperti yang disebutkan tadi di awal, panas yang terik, dingin yang mencekam, khawatir keselamatan dirinya, seperti wabah yang terjadi saat awal tahun lalu, COVID-19 merajalela menjadi wabah di muka bumi ini. Bukan hanya bumi kita Indonesia Nusantara tercinta, tetapi seluruh dunia terlanda wabah ini. Maka orang yang meninggalkannya tidak berdosa. 2, meninggalkan karena apa? Main-main. Jumatan yuk. Enggak males. Tanya lagi, kalau sholat Jumat hukumnya apa? Ya wajib sih. Terus yang nggak mau aja males. Orang yang seperti ini dicap oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab sahihnya. Kalau begitu, dia masih meyakini bahwa Jumat adalah wajib, tapi dia malas melaksanakan sholat Jumat, maka tidak sampai derajat kafir atau berulang lagi syahadatnya. Enggak, cuma dia kena had dosa besar. Terakhir yang ketiga, orang yang meninggalkan Jumat karena Jumatan yuk. Gua sholat Jumat, gak sholat Jumat, sholat fardu, gak sholat fardu, sama aja tetap miskin. Segini-gini aja gua, kerjaan gak naik-naik pangkatnya, gaji juga gak naik-naik. Meremehkan tentang kewajiban, kefarduan. Lain dengan nomor 2 tadi. Kalau nomor 2 tadi dia masih menganggap bahwa Jumat adalah wajib, fardu. Kalau orang yang ketiga ini lebih parah, dia boro-boro meninggalkan 3 kali, 1 kali aja dia sudah keluar dari iman. Sidang jemaat rahimakumullah. Maka bagi orang yang belum bisa berkumpul hari ini bersama kita, mungkinkah orang tua kita karena sakit, semoga yang sakit yang hadir di majelis ini Allah sembuhkan. Yang sakit di rumahnya, yang sampai enggak berangkat ke majelis ini untuk melaksanakan ibadah Jumat, segera Allah sembuhkan. Kapan waktu saatnya bisa berkumpul dengan kita. Dan semoga yang meninggalkan bukan karena sakit, tahunan karena main-main, senda gurau, sibuk pekerjaan, tugas dan lain sebagainya, semoga Allah buka mata hatinya, tidak sampai meninggalkan berlarut-larut kewajibannya, dan Allah mencintainya sehingga suatu hari nanti bisa berkumpul dengan kita melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah, baik di masjid ini ataupun di tempat lainnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين انصر الإسلام والمجاهدين والمسلمين أعداءك أعداء الدين واهم هوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أستغفر الله العظيم لي ولكم. أقيم الصلاة.